Mencet nono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin. Saya Pak. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih Arobi yang sudah memimpin doa. Terlihat semuanya hadir ya, 12 orang. Apakah suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Sudah siap belajar ya? Siap. Bapak akan share screen. Ada gambarnya? Ada. Ada? Ada. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi suprastruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia. Nah, ini peta konsepnya, nanti kita akan membahas tentang sistem politik, pengertian suprastruktur politik, kemudian suprastruktur politik Indonesia, selanjutnya pengertian infrastruktur politik Indonesia, dan yang terakhir komunikasi politik. Persepsi pada pembelajaran di kelas 9, anak-anak telah belajar tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih ingat materinya tentang kedaulatan negara? Masih, Pak. Masih ingat, Pak. Oke. Dan untuk saat ini, anak-anak telah memasuki kelas 10 dan akan mempelajari lebih dalam tentang materi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan sama-sama membahas suprastruktur politik dan infrastruktur politik Indonesia. Nah, ini kompetensi dasarnya. 1.3 menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 2.3-nya bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. 3.3-nya menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.3-nya mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui metode pembelajaran problem-based learning, dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, peserta didik dapat 1. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil dengan mempelajari sungguh-sungguh materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara sebagai bentuk penghargaan sebagai warga negara dengan benar. Yang kedua, terlibat aktif
pada organisasi-organisasi sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik Indonesia dengan benar, menganalisis tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik Indonesia dengan benar, mempresentasikan hasil analisis tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik Indonesia dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, menyajikan secara tertulis hasil analisis tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik Indonesia dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Adapun penilaiannya ada 3. Yang pertama, komponen sikap menggunakan jurnal. Yang kedua, kompetensi pengetahuan, yaitu penilaian penugasan. Kemudian kompetensi keterampilan, menyusun dan menyajikan hasil diskusi kelompok. Nah, ini ya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita identifikasi berita online ini ya. Bapak akan share di chat, kemudian anak-anak silahkan diklik. Sudah bisa diklik ya? Bisa, Pak. Ada muncul itunya? Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Bapak kasih waktu 2 menit untuk membaca. Dimulai dari sekarang, silahkan. Sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, terima Pak. kasih. Jika sudah selesai membaca, coba apa isi dari berita tersebut kaitannya dengan materi kita saat ini tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Siapa? Saya, Pak. Ya, Nopi, silakan. Pada berita tersebut terkait dengan peristiwa politik itu Gus Dur mengeluarkan guideline dari kursi presiden. Ada 3 poin yang besar dalam dekret yang dikeluarkan Gus Dur. Pertama, membekukan DPR MPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. Dan ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Presiden sebagai representatif eksekutif merupakan bagian dari struktur politik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Nopi. Nah, itu ya.
Presiden sebagai representatif eksekutif merupakan bagian dari suprastruktur. Selanjutnya, ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. pemberlakuan dekret yang langsung ditanggapi keras lawan-lawan politik Gus Dur, pimpinan parlemen langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai Ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekret. Sementara sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga dan Senin siang. MPR sebagai representatif legislatif merupakan bagian dari suprastruktur politik. Terima kasih, Ayu. Ada yang lain? Saya Mau Pak, menambahkan? Silakan. saya para santri NU dan simpatisan Gus Dur. Basis massa yang dilapori warga Nahdliyin yang menepung Istana Presiden dan gedung DPR MPR di Jakarta untuk memberi dukungan pada pemimpin mereka yaitu Gus Dur. Masyarakat ini merupakan representatif rakyat yang termasuk infrastruktur politik. Terima kasih, Dewi. Ya, baik. Sedikit Bapak jelaskan, ya, bahwa kriteria presiden dapat dilengsarkan termuat dalam ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1978, yakni dikatakan dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan negara, ya. Apabila presiden benar-benar melanggar haluan negara, diberi memorandum 1, kemudian memperbaiki diri. Apabila diulangi lagi, diberi memorandum 2. Apabila sudah memorandum 2 masih juga melanggar, maka MPR melakukan sidang istimewa untuk memberhentikan. Harusnya seperti itu, gitu ya, alurnya. Nah, adapun yang terjadi pada Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau dimakzulkan sidang istimewa oleh sidang istimewa MPR melalui kasus yang berbeda antara memorandum 1, memorandum 2, dan sidang istimewa. Namun itu merupakan peristiwa politik ya, sudah terjadi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7C, nah, untuk sekarang ini, saat ini, Presiden tidak lagi dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk saat ini tidak bisa gitu ya. Nah, selanjutnya, itu ya, barusan tadi kita sudah membaca berita online, kemudian analisis. Untuk selanjutnya, kita beranjak ke materi sistem politik. Nah, kehidupan yang berlangsung dalam suatu negara akan selalu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh warga negaranya. Ya, ada dua kemungkinan aktivitas yang terjadi, yaitu pertama, aktivitas yang dilakukan oleh warga negara yang berkedudukan sebagai pemerintah. Dan yang kedua, berkedudukan sebagai rakyat. Nah, semua aktivitas tersebut merupakan unsur terpenting dalam berlangsungnya sistem politik di Indonesia ya. Kemudian lahirlah yang kita kenal dengan suprastruktur politik, kemudian yang kedua infrastruktur politik. Sehingga aktivitas politik dapat terlembagakan dan teratur. Nah, keberadaan sistem politik menjadi urat nadi bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapat? Apa itu sistem politik? Saya Pak. Ya, silakan. Sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema yang berarti berhubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur, keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Sekian, Pak. Terima kasih, Reni. Ada yang lain? Saya Pak. Ya.
Robi? Menurut Campbell 1979 nomor 3, sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Sekian, Pak. Ya, itu sistem ya. Tadi tersusun dari sekian banyak bagian, kemudian komponen-komponen tersebut juga saling berkaitan. Itu sistem. Kemudian politik. Politik. Siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan. Kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya negara kota. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Itulah kegiatan politik. Sekian, Pak. Ya, Diana, terima kasih. Ada yang lain yang mau Saya, Pak. berpendapat? Silakan. Saya, Pak. Ya, Yulia. Definisi politik pada masa modern mencakup pemerintah suatu negara dan organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana pemerintah adalah otoritas yang terorganisasi dan menekankan pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Yulia. Nah, tadi sistem kemudian politik ya. Nah, sekarang sistem politik. Siapa yang mau? Pak. Saya, Pak. Ya, Cynthia, silakan. Gabriel Almod, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam seluruh masyarakat, merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi, baik secara internal maupun berhadapan dengan masyarakat lain, dengan alat-alat atau ancaman fisik yang kurang lebih abas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Cynthia. Nah, itu sistem politik ya. Ada yang lain lagi? Barangkali? Saya, Pak. Ya, Meli, Saya, silakan. Menurut Robert Erdős menjelaskan sistem politik sebagai pola yang tetap dari hubungan antara manusia yang melibatkan secara luas kekuasaan, aturan-aturan atau kewenangan, dan memfokuskan pengertiannya pada pola hubungan antar manusia. Pola yang dimaksud berupa bagian-bagian yang terintegrasi, memiliki teraturan, keutuhan, keterhubungan, dan ketergantungan. Cukup, Pak. Terima kasih, Meli. Ya, secara luas kekuasaan, sistem politik ya, aturan-aturan, kemudian kewenangan, hubungan antara manusia, gitu ya. Nah, Robert Dahlan ini tadi memfokuskan pengertiannya pada pola hubungan antar manusia. Pola hubungan antar manusianya itu saling terintegrasi, memiliki keteraturan, keterhubungan, dan saling ketergantungan. Nah, ya. Kemudian untuk mencapai tujuan, suatu sistem politik memiliki mekanisme atau cara kerjanya. Hal itu dilakukan melalui suatu organisasi sebagai bagian dari sebuah sistem yang berfungsi membentuk sebuah kebijakan. Nah, dilihat dari mekanismenya, sistem politik dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, suprastruktur politik, dan yang kedua, infrastruktur politik. Ada yang mau berpendapat tentang suprastruktur politik? Saya, Pak. Ya, Dea, silakan. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penegakan politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan, juga mau berpendapat tentang suprastruktur?
Ada? Saya, Pak. Ya, silahkan. Menurut Montesquieu, dalam UPS Street dan Lois mencetuskan prinsip politik. Mungkin yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian. Kurang keras, Mila. Baik, tidak apa-apa. Mungkin ada gangguan. Tadi yang disampaikan Dea, ya, mesin politik resmi, ya, lembaga negara, mesin politik resmi. Nah, itu yang dinamakan suprastruktur politik, atau arti luas dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur oleh konstitusi negara, ya. Ada yang lain? Barangkali setelah Mila ada siapa? Saya, Pak. Ya. Suprastruktur pada suatu negara memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan mengawasi kebijakan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Suprastruktur di dalamnya terdiri dari tadi ya, fungsinya memiliki fungsi pembuat kebijakan, kemudian pelaksana kebijakan, dan pengawasan atau mengawasi kebijakan. Jadi ada 3 ya. Kemudian bagaimana dengan praktek suprastruktur politik di Indonesia? Bagaimana prakteknya? Saya, Pak. Ya, silakan. Undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia, dan diawasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan representasi suprastruktur di Indonesia. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Nah, itu ya, tadi kata Nopi ada pembuat kebijakan, dilengkapi oleh Dewi, pembuat kebijakannya siapa? Ya, ada DPR. Kemudian ada pelaksananya yaitu Presiden. Ada pengawasan yang mengawasinya yaitu MA gitu ya. Ya, Pak. Nah, suprastruktur politik di Indonesia merupakan tata susunan kelembagaan yang ada di Indonesia. Susunan kelembagaan di Indonesia terkait erat dengan lembaga-lembaga negara dan juga hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut ya. Jadi terkait dan juga saling berhubungan ya. Kemudian bagaimana dengan pengertian infrastruktur politik? Saya, Pak. Ya, silakan. Ayu. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik yang bersifat tidak formal dalam suatu negara yang memiliki kedudukan untuk mempengaruhi suprastruktur politik ketika mengambil suatu kebijaksanaan. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Silakan, Diana. Infrastruktur politik merupakan kekuatan di dalam masyarakat. Walaupun bukan lembaga formal, tetapi kedudukan infrastruktur politik sangat kuat dan sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suprastruktur politik, khususnya dalam pembuatan kebijakan. Ya, terima kasih. Nah, ini kebalikan dari supra ya. Jika supra merupakan lembaga formal negara, lembaga negara yang bersifat formal, untuk infrastruktur ini lembaga yang bersifat tidak formal, gitu ya. Tapi memiliki peranan penting juga untuk mempengaruhi suprastruktur dalam hal pembuatan kebijakan, ya. Nah, bagaimana dengan infrastruktur politik di Indonesia? Saya, Pak. Ya, silakan. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Sekian, Ya, Pak. yang termasuk infrastruktur yang pertama tadi ada politik, kemudian yang kedua ada apa? Saya, Pak. Ya.
Kelompok kepentingan atau interest group yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Terima kasih, Pak. Ya, yang kedua ada kelompok kepentingan, interest group. Yang ketiga, Saya, Pak. ya, Kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Sekian, Pak. terima kasih. Yang selanjutnya, Saya, Pak. setelah kelompok penekan ada apa lagi? Saya, Pak. Dan Reni? Media komunikasi politik yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak dan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih Reni. Ya. Jadi ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, kemudian yang keempat media komunikasi ya, media politik. Nah, gitu ya. Kemudian tadi setelah infrastruktur politik, yang terakhir materi kita komunikasi politik. Apa yang dimaksud dengan komunikasi politik? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan. Sekian, Pak. Terima kasih. Inilah ya. Jadi upaya sekelompok manusia, nah itu adalah merupakan komunikasi politik. Nah, komunikasi politik antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu wajib harus dilakukan ya, karena keduanya memiliki hubungan di dalam sistem politik di suatu negara. Nah, kemudian komunikasi politik tercermin dari proses sosialisasi politik, yang kedua rekrutmen politik, perumusan kepentingan, penggabungan kepentingan, pembuatan aturan, penetapan aturan, dan keputusan aturan. Jadi harus ada gitu ya, komunikasi politik antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, baik, untuk selanjutnya, mari kita konfirmasi materi pembelajaran yang sudah kita lalui tadi dengan bersama-sama menyimak video ya. Terlihat ini gambarnya? Terlihat. Ya. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Suaranya terdengar? Hari ini kita akan membahas materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Tapi sebelum itu, pernahkah kalian mendengar istilah suprastruktur dan infrastruktur? Jika belum pernah, ayo kita belajar sama-sama. Sebelum kita membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai sistem politik. Apa itu sistem politik? Sistem politik berasal dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Secara singkat, sistem juga dapat diartikan sebagai suatu aturan atau suatu mekanisme. Sedangkan politik secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut tentang sebuah kebijakan dalam suatu negara. Jadi secara singkat, sistem politik dapat diartikan sebagai suatu tata cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara dalam menjalankan kegiatan atau proses politik. Struktur politik di Indonesia secara umum terdiri dan dibangun dari dua kekuatan, yaitu suprastruktur dan infrastruktur.
Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas, yang terdiri dari lembaga-lembaga negara, yang tugas dan peranannya telah diatur di dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun lembaga-lembaga negara tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan infrastruktur politik merupakan suatu kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat, yang turut ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik. Kelompok-kelompok tersebut juga dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal, untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Di Indonesia, terdapat banyak kelompok atau organisasi yang termasuk ke dalam infrastruktur politik. Akan tetapi setelah diklasifikasikan, kelompok tersebut dapat dibagi menjadi 4 kekuatan yaitu sebagai berikut. 1. Partai politik. Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela, atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. 2. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini dapat menghimpun atau mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas politik. 3. Kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, sesuai dengan kepentingan serta keinginan kelompok mereka. 4. Media komunikasi politik. Media komunikasi politik merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi serta pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Sekian dulu untuk materi hari ini, selamat belajar, dan terima kasih. Mohon maaf, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran tentang konfirmasi materi pembelajaran ya. Nah, ini sifatnya untuk menambah referensi kita, gitu ya. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi sudah betul, dan ini merupakan referensi lain untuk memperkaya pengetahuan kita ya tentang sistem politik, tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Gitu ya. Bisa dipahami, bisa? Bisa. Untuk selanjutnya, silakan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok, terdiri dari 4 orang ya. Nah, nanti di dalam kelompok mempelajari dan mendiskusikan lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak share di WA Group ya. Silakan dikerjakan, masuk ke breakout room masing-masing. Nah, ini penugasannya. Penugasan pertama, bagaimanakah menurut Anda apabila di dalam suatu negara suprastruktur politik hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja? Kemudian yang kedua, tuliskan contoh-contoh organisasi infrastruktur yang ada di negara kita. Uraiannya apa? Kemudian contohnya apa? Bisa dipahami?
Siap. Siap, Bisa ya? Siap bisa. Siap, Siap bisa. Ya, terima kasih. Silakan langsung masuk ya. Ayu Kusmiati masuk ke kelompok 3. Kemudian Dea, kelompok 1. Dewi, kelompok 3. Diana, kelompok 2. Tony, kelompok 3. Eli, kelompok 2. Mila, kelompok 1. Arobi, Muhammad Arobi, kelompok 2. Nopi, kelompok 1. Eni, kelompok 2. Cynthia, kelompok 3. Kemudian Yulia, kelompok 1. Caknap. Di sini sudah ada semuanya. Siap sudah. Siap, sudah. Silakan Iya langsung dimulai teman-teman. ya. Iya teman-teman. Nah, coba teman-teman mari kita diskusikan. Bagaimanakah menurut kita, kalian, apabila di dalam suatu negara superstruktur politik hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja? Nah, silakan teman-teman cari di Google atau di buku. Silakan. Kayak Bagaimana saudara yang menemukan? dan Siapa yang mau berpendapat? saya pada dasarnya negara tidak boleh oleh satu tangan saja. Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu pemerintahan perlu adanya pembagian tugas. Lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang terdiri sendiri, akan tetapi dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga negara tidak terlepas dari lembaga lain atau terpisah dengan lembaga negara lain. Karena walaupun semuanya berdiri sendiri, tetap saja dalam menjalankan semua peran dan fungsi negara mereka tetap harus bersatu dan saling membantu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya. Ya, silakan dilanjut ya. Bapak akan ke kelompok yang lain. Suprastruktur politik. Ya. Partai politik urayanya organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan kegiatan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Contohnya seperti Golkar, PKB, DIP, Gerindra, PKS, Nasdem, dan lain. Dan yang mempunyai kepentingan terhadap kelompok Silakan dilanjutkan ya. dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan yang biasanya ada di luar tugas partai politik. Contohnya investor, pembayar,
pajak, sertifikat buruh, kelompok etnis, kelompok warga, kamar dagang, organisasi sosial keuangan, LSM, dan lain-lain. Nah, itu Diana membacakan 1 dan 2. Silahkan sekarang Robi 3 dan 4-nya. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai diskusi tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia. Sekarang kita cari di Google ataupun di buku. Bila ada yang menemukan, silahkan berikan pendapatnya. Saya menemukan suprastruktur politik sebagai pelaksanaan, pembuat dan yang mengawasi kekuasaan harus dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Terpisahnya 3 aspek ini secara kelembagaan akan membangun budaya demokrasi yang stabil dan berorientasi kepada stabilnya pelaksanaan kekuasaan di suatu negara. Cukup. Akan dilanjutkan ya. Pak, dan di sini saya juga menemukan menangani infrastruktur. Yang pertama itu politik, partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar bersamaan, kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Contohnya yaitu golongan karya, PKB, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem, dan lain sebagainya. Hasilnya sambil ditulis di Google Doc ya. Bapak sudah share di itu di chat Zoom. Langsung ditulis di situ ya. Supaya langsung terkirim ke Bapak ya. Silahkan dilanjutkan. Siapa? Saya berpendapat tentang kelompok kepentingan. Kelompok yang mempunyai kepentingan. Kalau ini kita jumpai TV ya. Waktunya sudah hampir habis ya. Mari kita berkumpul di Zoom lagi bersama-sama. Kemudian nanti presentasikan. Kembali deh. Sudah kembali semuanya. Silakan dipersiapkan yang mau mempresentasikan perwakilan kelompoknya supaya cepat. Untuk soal pertama, penugasan pertama itu disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian untuk penugasan 2 dibagi 2 ya. 1 dan 2-nya disampaikan oleh kelompok 2, 3 dan 4 disampaikan oleh kelompok 3. Sudah masuk di Bapak ininya. Silakan kelompok 1. Mempresentasikan. Ada Novi, Dea, Milah, dan Yulia. Hasilnya sudah Bapak sudah masuk. Saya, Pak. Ya. Silakan.
Pada dasarnya, negara tidak boleh dikuasai oleh satu tangan saja. Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu pemerintahan, perlu adanya pembagian tugas. Lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga negara tidak terlepas dari lembaga lain atau terpisah dengan lembaga negara lain. Karena walaupun semuanya berdiri sendiri, tetap saja dalam menjalankan semua peran dan fungsi negara, mereka tetap harus bersatu dan saling membantu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Silakan. Nah, Ya. ini hasil kalian. Infrastruktur. Terdapat uraian dan contohnya. Nah, yang pertama yaitu partai politik. Uraiannya itu adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atau dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Nah, contohnya itu adalah Golkar, PKB, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kelompok kepentingan. Uraiannya, kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan ini bisa atau dapat menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Nah, contohnya itu ada investor, pembayar pajak, serikat buruh, kelompok etnis, kelompok keluarga, kamar dagang, organisasi sosial keagamaan, dan LSM. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan Cynthia. Nomor 3, kelompok penekan. Kelompok yang mewakili sebuah kepentingan yang mencoba mencapai tujuannya dengan penekan pemerintah. Contohnya LSM, LBH, organisasi keagamaan. 4, media komunikasi politik. Dapat berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Contoh, TV, radio, koran, internet, atau sosial media, dan film. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Nah, semuanya terima kasih ya presentasinya. Nah, ini konfirmasi hasil diskusi seperti ini ya, suprastruktur politik sebagai pelaksana, pembuat, dan yang mengawasi kekuasaan harus dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh-contoh organisasi infrastruktur politik sudah kita bahas, semuanya betul. Adapun kelompok kepentingan dan kelompok penekan itu hampir sama, tetapi berbeda pada aksinya. Nah, untuk kelompok penekan ini biasanya mereka melakukan demonstrasi, ya, kelompok penekan ini melakukan demonstrasi, kemudian melakukan aksi mogok kerja atau mogok makan atau apa gitu ya. Nah, ini keduanya dibedakan dengan dilihat dari aksinya. Nah, begitu ya. Selanjutnya untuk mengerjakan penugasan mandiri, ya, Bapak sudah share di WA Zoom, maksudnya chat Zoom. Ini silakan kalian kerjakan, batas pengumpulannya sampai pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini waktunya masih panjang. Silakan dikerjakan gitu ya. Nah, Ya, Pak. ini untuk mengecek pemahaman, kita akan menggunakan wheel of name. Pernah kita gunakan di pertemuan pertama ya. Nah, ini soal-soalnya. Siapa yang berkesempatan menjawab?
Wheel of name. Yang namanya muncul berkesempatan untuk menjawab ya. Siap semuanya, siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Ya. Siapa nih yang muncul? Ya, selamat Nopi. Berkesempatan menjawab pertanyaan dari Bapak. Pihak yang bertanggung jawab secara hierarki terhadap perbuatan atau tindakan menteri-menteri adalah Presiden, Pak. iya, betul. 100 untuk Nopi, terima kasih ya. Kemudian yang kedua. Siap ya. Hore, dia menang dan berkesempatan menjawab pertanyaan dari Bapak. Di Indonesia, lembaga-lembaga pemegang kekuasaan dalam politik disebut apa? Suprastruktur politik, Pak. Suprastruktur politik. Terima kasih. Betul sekali, 100 ya. Yang kedua, yang ketiga. Siap. Siapa ini? Arobi. Selamat. Ada Arobi, ada? Ada. Salah satu tujuan umum partai politik adalah Mewujudkan cita-cita nasional bangsa, Pak. mewujudkan cita-cita nasional bangsa. 100 dan terima kasih untuk Arobi. Yang terakhir ya, siap-siap terakhir ini. Mohon maaf bagi yang belum beruntung ya. Doni. Ada Doni? Sepertinya tidak menjawab ya. Kita ganti ya. Setuju, sepakat ya? Ternyata tidak. Setuju. Halo Doni. Setuju, Pak. Setuju. Iya. Tidak menjawab. Terkendala sinyal mungkin. Siap-siap, ini siapa yang beruntung? Selamat Meli. Nah, sebagai pamungkas, di Indonesia lembaga tidak formal yang merupakan kekuatan masyarakat dalam politik disebut apa? Struktur politik. Infrastruktur Politik. politik. Iya, terima kasih Meli. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Ada yang mau menyampaikan hal menyenangkan? Saya, Pak. Ya. Hal menyenangkan, saya menjadi tahu bahwa politik adalah seni untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangan dan pendapat kita. Sekian, Pak. Iya, terima kasih Arobi. Jadi tahu ya setelah mempelajari materi ini. Politik itu ternyata seni untuk mempengaruhi. Kemudian hal-hal sulit atau materi sulit ada? Materi sulit ada? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Tidak Pak. ada? Tidak Ya, ada. tidak apa-apa jika tidak ada. Berarti ada, Pak. semuanya sudah paham ya? Iya. Terima kasih semuanya. Materi kita sudah selesai dan apresiasi untuk kita semua. Aplaus untuk kita semua ya. Oke. Tetap semangat belajar. Semangat belajar ya. Nah, untuk kesimpulan. Terakhir ini, kesimpulan siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Kesimpulan materi kita hari ini. Silahkan. Saya, Pak. Di sini ada beberapa kesimpulan yang diambil, yaitu yang pertama,
Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu yang kedua, yaitu infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik yang bersifat tidak formal dalam suatu negara yang memiliki kedudukan untuk mempengaruhi suprastruktur politik ketika mengambil suatu kebijakan. Lalu kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, yaitu komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik, atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan. Sekian, Pak. Terima kasih Meli yang sudah menyampaikan kesimpulan ya. Dan kita sudah berada di penghujung. Nah, untuk materi minggu depan dipersiapkan ya. Silakan baca-baca, cari informasi di internet juga di buku tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti pertemuan minggu depan semuanya harus sudah siap ya dengan bahan-bahan materinya. Siap ya? Siap. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Siap, Pak. Dan untuk menutup pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Silahkan dipimpin doa penutup. Saya Pak, Silahkan Arobi. sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Tidak boleh kendor, harus disiplin. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Ya. Pak. Baik, Pak. Dan Bapak akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.